Semakin cepat kau membaca mantranya, akan lebih cepat kau hilang. Begitu juga sebaliknya. Ayo, ayo udah bagus. Kamu pasti bisa. Ayo. Di mana kamu, kutu hantu? Baru rasa kamu mangsa. Indah bagus. Sebenarnya yang terpenting bukan kepandaianmu menghilang-hilang, tapi suasana alam ketika kau menghilang itu yang harus kamu cermati. Karena di sanalah akan bersembunyi. Benar, Guru. Dan yang lebih penting lagi, aku akan berlatih menggunakan ajian berkabung di dalam alam Halimun itu. Ya, betul. Bagus, bagus. Jadi Dindanwa tidak bisa lari dari kejaran ajianmu. Sebetulnya, alam Halimun itu sama dengan alam nyata. Hanya saja bedanya berkebalikan, baik warna dan bentuknya. Yang cembung menjadi cekung, yang putih menjadi hitam, yang merah menjadi hijau, yang terang menjadi gelap, yang gelap menjadi terang. Nah, itulah sebenarnya alam Halimun. Rasanya saya hanya bisa menyarankan kamu berdua untuk mempelajari lebih tekun kitab pusaka negeri atas awan ini. Saya yakin kalian akan mampu meladeni ilmu apapun. Tapi bagaimana menghadapi Abicaraka yang menurut Eyang memiliki aji Halimun? Ayo, kita tanya kepada Paman Kro dan Allah. Dia pasti paham. Sebenarnya akan lebih sempurna kalau menghadapi ajian Halimun juga dengan ilmu Halimun. Sayang saya tidak menguasai ilmu itu. Tapi mungkin dengan ilmu yang pernah saya pelajari akan ada manfaatnya. Paman, kami tetap bertekad untuk membuat perhitungan dengan Abicaraka. Lanjutkan, Paman. Pada dasarnya, tidak ada orang yang bisa menghilang dari Mayapada ini. Keterbatasan mata kita menembus lapisan-lapisan di mana orang yang menggunakan ajian Halimun itu bersembunyi. Membuat kita tidak mampu melihatnya. Dengan serbuk tertentu, nanti akan saya berikan catatan bahan-bahan yang harus ditumbuk halus. Antara lain yang saya ingat, serbuk tembaga, batu kapur, dan lumut batu gua. Dan masih ada beberapa campuran yang lain. Kalau serbuk campuran itu ditebarkan ke udara, mata kita akan mampu melihat sosok orang yang menggunakan aji Halimun itu. Meski agak samar-samar. Kita bisa menyerang bayangan itu, Paman? Tentu. Karena bayangan itu adalah wujud asli dia sendiri yang menyelinap di balik lapisan udara. Kalau begitu, kami berdua akan segera mencari tempat persembunyian Abicaraka, Paman. Tempatnya sangat jauh, Chandrika. Dia tinggal di Gua Buaya Tidur, di hutan belantara pegunungan Halimun. Jauh. Pegang, Yunda. Eyang, selagi dia masih ada di kolong langit, dia pasti akan kami temukan. Iya, tapi kamu masih muda. Eyang. Terus terang, saya masih mencemaskan kemungkinan Sudawirat akan muncul lagi di Malapati. Betul, Gusti. Kalau kamu menjadi Sudawirat, apa yang akan kamu lakukan atas kekalahanmu itu? Saya kurang mengerti maksud Gusti Pati. Tentu tidak akan mengurungkan niatmu untuk membunuh musuhmu, bukan, Dewa? Sementara kendalanya, musuhmu memiliki ajian Halimun. Apa yang akan kamu lakukan, Dewa? Saya akan mencari guru yang menguasai ajian Halimun. Lalu saya akan mempelajari ajian itu. Ya, itu yang kumaksud.
Jadi maksud Gusti Patih, Sudawirat akan datang kemari lagi setelah dia memiliki ajian Halimun. Betul. Dan itu benar-benar mengerikan. Karena tidak ada lagi tameng untuk melindungi diri dari serangan ajaran Kak Gunung Liwa. Iya. Bagaimanapun Gusti Prabu Anglingdarma harus bisa menangkalnya. Harus ada cara lain untuk bisa menghindar dari serangan ilmu rengka gunung yang sangat berbahaya itu, Gusti Patih. Iya. Sebenarnya saya sudah mempunyai pikiran ke arah sana. Tapi terus terang sampai saat ini, saya belum mendapatkan jurus lain yang mampu menangkal rengka gunung. Memakai miang bambu ataupun barang lain yang mampu mengganggu pemusatan pikiran dia, sifatnya masih untung-untungan. Iya. Yang lebih menyulitkan kita, kalau Durgandini ikut bersama dengan dia. Maaf, Gusti Patih. Biarkan hamba mencoba untuk menghadapi dia. Bagus, bagus. Kamu berhasil, Kang Bagus. Ternyata aji rengka gunungku bisa digunakan dari alam kosong ke alam nyata. Sekarang aku menuntut janji kalian untuk membunuh Angling Dharma. Aku sudah Wirat. Karena aku ingin merobek dada Raja Busuk itu dan mengambil jantungnya untuk makanan burung-burungku. Tua bangka, butuh kurang. Banyak sekali kau bicara. Kami akan melunasi janji kami. Jangan takut. Kamu pasti ikut. Kita ramai-ramai akan merencah-rencah Raja Malwapati itu berikut dengan kutu-kutunya. Kenapa Kakang lebih mementingkan memburu Sudawirat daripada memburu manusia busuk yang telah membunuh orang tua kita? Saya pasti akan menyelesaikan pembalasan itu, adikku. Tetapi saat ini, tetap saya lebih mencemaskan bahaya yang ditimbulkan oleh pendekar muda itu. Kami akan segera menyusul Kakang Aditya ke Malwapati. Iya. Jika tugas kami sudah selesai. Hati-hati Amaranila, Chandrika Dewi. Kakang, kenapa Kakang tidak mengikuti Ken Amaranila dan Chandrika dulu? Baru ke Malwapati. Kakang tidak khawatir kalau Bu Abicaraka akan mengalahkannya, kemudian menyiksa kedua adik Kakang. Saya yakin mereka akan mampu menyelesaikan tukang sihir tua itu. Terus terang, saat ini saya sangat mencemaskan keselamatan Suliwa dan Gusti Prabu Anglingdarma. Ayo Tantri. Kalian tahu kemana arah ke Gua Buaya Tidur? Apa? Di sana tanya siapa? Apa kupingmu budak? Dia menyebut kalian, artinya ya kalian semua goblok. Kami tanya, kemana arah Gua Buaya Tidur? Dengar tidak? Kisanak bertanya, tapi sama sekali tidak punya sopan santun. Kakek-kakek macam apa Kisanak? Rupanya dia menginginkan sopan santun. Hajar! Boleh juga jurus-jurus Ayu ini.
kali aku bilang, kalau mau gunakan sulung saktimu, kasih tanda dulu, goblok. Iya, aku lupa Brangas. Kurang ajar, Brangas. Ini gara-gara kamu. Baru sekali ini aku melihat jurus yang begitu aneh. Tampaknya gemulai, tapi beban pukulannya benar-benar luar biasa. Gendrayana, tinggalkan gadis itu. Kita harus segera menemui Durgandini. Tidak usah, Yuda. Kelihatannya mereka bukan pendekar baik-baik. Mungkin mereka mau menjebak kita. Siapa kalian? Desa ini pasti akan diobrak-abrik oleh kedua iblis itu. Kalian tahu siapa mereka? Aki, kami hanya menolong pemuda-pemuda yang disakiti oleh kedua pendekar itu. Kami tidak perlu tahu siapa mereka. Mereka itu Ki Brangas Waja alias Ki Legawa. Dan satunya adalah Ki Gendrayana. Mereka pendekar aliran jahat yang tidak segan-segan menghabisi satu kampung kalau berani menentang kehendaknya. Bagaimana sampai kamu bikin ribut dengan dua pendekar itu? Maaf, Ki. Mereka mau bertanya, tapi sangat tidak sopan. Terus terang, kami tersinggung. Waktu kami bentak, tiba-tiba mereka menyerang dan menghajar kami. Mereka tanya apa? Gua buaya tidur, Ki. Gua buaya tidur? Betul, Ki. Aneh. 3 pekan yang lalu Nyai Durgandini dan Kang Sadewa mengantar sepasang pendekar muda juga mau ke sana. Sepasang pendekar muda itu pasti sudah wirat. Saya yakin mereka ada hubungan dengan pembunuh Bopo dan Biung, Yunda. Jadi, bagaimana? Kalau mereka bergabung, kita berdua tidak ada arti apa-apa. Jadi... Maaf, Nini. Nini berdua sebenarnya orang mana? Kami pengembara, Ki. Oh ya, maaf kami mau tanya. Arah negeri Malwapati kemana? Wah, masih jauh sekali, Nini. Nini mesti ke arah utara-barat. Ke sana. Ya. Kita benar-benar mau ke Malwapati, Yunda? Iya, Kakang Aditya harus segera diberitahu bahwa Abicaraka juga ikut bergabung dengan pendekar muda musuhnya itu. Masalahnya, kemana jalan menuju ke Malwapati itu? Ke kiri atau ke kanan? Kita ke kanan, Yunda. Kok kamu yakin? Itu sudah petunjuk dari Dewata. Ya. Kutu cacing, kenapa kalian menyusul ke sini? Saya punya firasat. Lebih baik kita selalu bersama, Nyai. Kita kan sudah bertekad bulat untuk membunuh Angling Dharma. Betul. Kelihatannya kita harus membantu Sudawirat untuk menghadapi Senopati dan Tumenggung Malwapati itu, terutama Batik Madri, supaya dia tidak terganggu melawan Angling Dharma. Iya, Guru. Saya ingin sekali menghabisi Prabu Angling Dharma dengan tangan saya sendiri. Wah, bagus.